namanya kecapean, keteteran, atau bahkan pernah nih terlalu fokus sama suatu kegiatan sampai kegiatan yang lainnya gak kejalan juga. Ayo, siapa nih yang pernah kayak gini? Kalau kalian pernah, ikuti terus ya podcast kita sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi sama kita di Matsakes, Matsanewa berpodcast. Nah, di episode kali ini nih, seperti yang kita tahu ya, kita bakal bahas suatu masalah yang biasanya terjadi di kalangan para siswa kayak kita. Iya, bener. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu Iya dong. Tak kenal maka kenalan. Kenalin, aku Fiata Azara Putri, bisa dipanggil Azah, dari kelas 7E MTSN 1 Kota Malang. Dan aku Echa dari 7C MTSN 1 Kota Malang. Halo Echa. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku hari ini baik-baik aja dan sehat. Alhamdulillah ya. Beberapa bulan lalu nih, kita barusan aja terima rapot semester 1 ya. Iya, bener. Gimana nih perasaan kamu setelah terima rapot itu? Awalnya aku ngerasa kayak deg-degan dan takut karena aku belum tahu hasilnya dan aku takut hasilnya bakal ngecewain. Tapi setelah aku tahu hasilnya, aku bener-bener senang dan bersyukur banget karena hasilnya memuaskan dan bikin aku bahagia banget. Wah, alhamdulillah ya. Aku sih juga ngerasain hal yang sama ya. Awalnya aku deg-degan juga, terus aku nervous. Tapi Iya. pas lihat hasilnya, ya lega lah Iya. dikit. Wajar itu. Ya wajar gitu. Ngomong-ngomong nih, kelas 7 semester 1 ya, Iya. bener-bener masa adaptasinya banget Iya, gak bener sih? banget. Mulai dari kelas 6 ke kelas 7, kayak udah beda sekolah, beda teman, beda lingkungan, segalanya. beda lingkungan Iya, deh. bener. Kira-kira ada gak sih kendala kamu selama semester 1 ini? Setiap hal itu kan pasti ada kendalanya lah ya. Apalagi bener nih masa adaptasi nih dari kelas 6 yang bisa dibilang kurang sibuk gitu Kurang ya. sibuk. Oke. Terus pas kelas 7 dihadapkan dengan materi yang sulit, tugasnya banyak, pulangnya sore. Aku itu keteteran dan jujur banget kecapean banget. Wah, bener sih. Kira-kira ngomong-ngomong tentang kesibukan nih, kamu sibuk ngapain sih selama semester 1 ini? Yang pertama, sekolah lah ya. Sekolah itu dong, penting, number nomor 1. one. Iya. Terus yang kedua aku juga nugas karena tugasnya itu banyak dan kalau misal nggak kita kerjain tuh bakal numpuk kan. Iya, bener banget, numpuk banget sih. Iya. Apalagi kan kita kan pulangnya jam 2 ya. Iya, Jadi bener. yang harusnya dikerjain di sekolah, Dikerjain jadi di rumah. Iya. Tambah numpuk dong. Iya. Terus yang ketiga, aku di sekolah juga join ekskul broadcasting dan aku juga ada les akademik tambahan di luar sekolah. Wah, les apaan tuh? Les bahasa Inggris, les bahasa Arab, les matematika, dan les IPA. Jadi aku ada 4 bimbel Wah, sekaligus. 4 bimbel itu kamu lakuin tiap hari 4 bimbel atau kayak gimana nih? Lebih ke selang-seling sih, kayak bertahap tapi secara langsung. Jadi misal Senin aku ada 2 bimbel, Selasa aku ada 1 bimbel, tapi itu secara berlangsung, bertahap gitu. Oh, kayak gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, dengan jadwal sepadat itu tuh, kamu gimana sih bisa kayak ngelakuin semuanya secara rapi, secara rata, itu kayak gimana caranya? Aku ngelakuin time management. Time management? Time Iya. management tuh apa sih? Aku itu pernah searching ya di internet. Jadi, menurut Davidson dalam Time Management for Turbulence Time, dia itu menjelaskan bahwa time management adalah cara kita membagi waktu sebaik mungkin supaya semua kegiatan itu bisa terjalan dengan baik, lancar, dan terselesaikan dengan cepat dan cerdas. Wow, keren sih. Terus ngomong-ngomong tentang time management sih, Iya. cara kamu sendiri buat ngelakuin time management sendiri tuh kayak gimana sih? Pertama, aku ngelakuin mencatat to-do list alias mencatat jadwal-jadwal aku di aplikasi. Aplikasi apa itu? Namanya Notion, sebut merek ya. Notion. Soalnya kan sekarang ada di era digitalisasi nih. Jadi kalau misal kita mencatatnya di buku itu kayak kurang zaman gitu nggak sih? Iya sih. Terus kitanya juga males dan itu nggak Iya, bisa waktu juga iya gitu. Terus yang kedua, aku selalu mencatat deadline setiap kegiatan atau tugas-tugas gitu. Tujuannya supaya kita nggak melebihi deadline. Sering Wah, banget iya sih, kan? bener banget. Bahkan ya teman-teman kelas aku ini kayak udah menormalisasikan Ya gitu. kayak mengajarkan gitu Yang kan. namanya itu kelebihan deadline. Sampai gurunya nagih juga. Ya bener banget sih. Gak enak gitu kan sama Ya, gurunya. gak enak Sungkan banget, gitu. sungkan. Terus juga kalian harus ngerti apa sih kegiatan yang
kalian prioritaskan lebih dulu. Jadi antara sekolah, tugas, bimbel, dan ekskul itu sama-sama penting, tapi kalian harus tahu apa sih hal yang harus aku prioritaskan lebih dulu untuk aku kerjakan. Terus aku Itu juga buat ngehindarin gabut gak sih? iya, sering banget gabut Kan padahal biasanya- tugasnya numpuk. Iya, aku juga sering sih kayak gitu. Bahkan hampir tiap hari. Iya. Terus biasanya pas belajar itu ada yang namanya distraksi. Distraksi. Iya. Distraksi sendiri itu apa? Aku kasih contohnya aja ya. Jadi pas belajar itu kan kita ada waktu buat istirahat gitu kan. Nah pas istirahat itu kita terdistraksi sama apapun itu. Bisa handphone, bisa dengerin musik. Nah demi membatasi distraksi ini nih kita bisa ngeset alarm. Set alarm. Iya, ngeset Maksudnya alarm. kayak gimana? Ngeset alarm dari handphone. Jadi misal nih, aku biasanya itu terdistraksi dari handphone. Nah, pas alarm dari handphone itu bunyi, aku langsung tahu, oh ini waktu aku belajar lagi, waktu istirahat aku udah habis. Jadi bisa langsung taruh handphonenya gitu. Wah sama sih. Aku juga ngalamin hal yang sama dan tapi Iya. aku belum nemuin solusinya sih. Iya, itu harus Bias- dirubah ya. Ya bener banget. Terus biasanya kan kita kayak buka HP tuh coba buat buka WA. Iya, bener banget. Kok tiba-tiba muncul notif nih. Gak sengaja. Terus kita gak sengaja kepencet. Terusan. Terusan iya. udah 1 jam. Iya, makanya dari itu kita harus membatasi itulah ya. Iya. Terus hindari yang namanya multitasking. Multitasking itu Iya. apa lagi nih? Jadi multitasking itu adalah kita mempelajari atau mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Oh. Menurut aku itu cara yang kurang efektif. Kurang karena efektif kenapa tuh? karena ya kita itu kurang bisa memaksimalkan dalam satu hal dan fokus kita itu terbagi dan terpecah gitu loh. Wah, iya, jadi kurang kayak maksimal. kurang mendalami materinya Iya, gitu. bener banget, pemahaman kita juga berkurang gitu. Itu aja sih dari aku. Terus terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin juga mau nih belajar buat membagi waktu juga? Oke, yang pertama adalah kalian harus tahu tujuan dan manfaat kalian ngelakuin time management ini. Tanpa kalian tahu tujuan dan manfaatnya, kalian itu kurang niat untuk ngejalanin time management itu. Iya, kayak kurang ikhlas gitu loh. Iya. Terus yang kedua, kalian tuh juga terus konsisten untuk ngejalanin time management itu. Yang ketiga, kalian harus tetap semangat dan jangan menyerah untuk ngejalanin kesibukan kalian sehari-hari. Percaya deh, apapun yang kalian lakukan hari ini itu bakal berbuah di masa depan. Do your best. Teman-teman di rumah juga harus semangat dong, Iya pastinya dong. buat ngejalanin hari-harinya yang penuh tugas numpuk Iya, gitu bener. ya. Tapi kan harus tetap semangat ya. Semangat. Oke, nggak kerasa nih saking serunya kita Ya. ngobrol ya, sampai nggak kerasa Iya, ya. bener banget. Oke, tapi sebelum kita akhiri nih podcast kita kali ini, kita pantun dulu Iya dong. dong. Jalan-jalan ke tengah taman, Cakep. ke pasar membeli ketan. Cakep. Sampai jumpa teman-teman. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.